Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan yang anggotanya yang pertama Lilik Kurniati, yang kedua Nggonia Nurrohmanita, yang ketiga Muhammad Ilham Pratama. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan dalam melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan dan menyelesaikan suatu masalah. Biasanya dilakukan dengan memilih salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada. Menurut James F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses-proses yang digunakan dalam memilih tindakan untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yaitu dasar-dasar pengambilan keputusan. 1. Intuisi. Pengambilan keputusan menurut intuisi memiliki kelebihan dan kekurangan. Pengambilan keputusan ini berdasarkan perasaan sehingga mudah terpengaruh karena perasaan mempunyai sifat yang subjektif. Yang kedua yaitu pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki banyak keuntungan. Karena itu, orang-orang yang mempunyai lebih banyak pengalaman biasanya akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Pengalaman memiliki manfaat, yaitu dengan adanya pengalaman akan dapat memperkirakan keadaan yang akan terjadi ke depan, serta memperkirakan untung rugi dalam keputusan yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang meyakinkan, karena keputusan itu bersifat nyata dan tidak dibuat-buat. Dengan fakta akan menghasilkan keputusan yang baik dan sehat, sehingga orang akan menerima keputusan itu dengan lapang dada. 4. Wewenang. Sama halnya dengan dasar pengambilan keputusan yang lain, wewenang juga mempunyai keuntungan dan kerugian. Biasanya, pengambilan keputusan ini dilakukan oleh atasan kepada bawahan. 5. Logika atau rasional. Pengambilan keputusan berdasarkan logika dan berdasarkan rasional menghasilkan keputusan yang bersifat objektif, logis, serta sehingga keputusan yang diambil bisa mendekati kebenaran dan mendapatkan keputusan yang sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pengambilan keputusan. Menurut Terry, faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan yaitu 1. Semua hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan perlu untuk diperhitungkan. 2. Keputusan yang diambil dijadikan bahan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, keputusan yang diambil bukan berorientasi pada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan orang lain dan kelompok. Yang keempat, jarang sekali ada satu pilihan yang memuaskan. Yang kelima, pengambilan keputusan diubah menjadi tindakan fisik dari tindakan mental. 6. Membutuhkan waktu yang lama agar mendapatkan keputusan yang efektif. 7. Jika menginginkan keputusan yang baik, sangat perlu melakukan pengambilan keputusan yang praktis. Yang ke-8, setiap keputusan yang didapatkan seharusnya dapat dikembangkan sehingga kita tahu apakah keputusan yang kita ambil sudah benar atau salah. 9. Setiap mendapat keputusan merupakan tindakan permulaan dari kegiatan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan. 1. Keputusan taktis. Keputusan taktis meliputi instruksi kerja yang diterapkan berdasarkan proses atau prosedur perusahaan. Instruksi kerja tersebut menjelaskan bagaimana suatu pekerjaan dilaksanakan, siapa yang harus melakukan hal apa, kapan harus dilakukan, dan bagaimana caranya. Yang kedua yaitu keputusan strategis. Keputusan strategis berkaitan dengan gambaran besar bisnis. Keputusan tersebut juga lebih fokus ke lingkungan eksternal perusahaan dan biasanya berorientasi ke masa depan. Orientasi tersebut memberikan arah kemana bisnis harus melangkah maju. Yang ketiga yaitu keputusan operasional. Jika membuat keputusan yang melibatkan proses atau prosedur seperti menentukan bagaimana kegiatan operasional perusahaan dilakukan dengan sumber daya yang tersedia, maka hal itu adalah keputusan operasional. Keputusan operasional yang diambil memastikan bahwa suatu pekerjaan akan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya yaitu aliran yang menampilkan teori-teori pengambilan keputusan. 1. Aliran manajemen saintifik.
Manajemen seharusnya dapat menyelesaikan suatu masalah dan pada teori ini memberikan pandangan yang dapat dijabarkan secara logis serta digambarkan secara saintifik sehingga keputusan yang didapatkan dapat dipercaya dan dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua yaitu aliran hubungan kemanusiaan. Keputusan yang diambil bisa menjadi keputusan yang baik. Sebenarnya mempunyai beberapa faktor pendukung. Salah satunya memberikan lebih banyak perhatian kepada karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut, serta mengikut sertakan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memenuhi keinginan karyawan juga memberikan feedback yang baik untuk perusahaan, sehingga karyawan mendapatkan kepuasan kerja. Jadi hubungan antar karyawan maupun karyawan dengan atasan juga lebih baik. Yang ketiga yaitu aliran rasionalitas ekonomi. Teori ini dilakukan secara efektif dan efisien sehingga biaya dapat dikeluarkan seminim mungkin. Yang keempat, aliran satisficing. Teori ini mengharapkan atasan membuat keputusan secara rasional, namun karena adanya keterbatasan, akhirnya mereka mengambil keputusan dalam kondisi rasionalitas terbatas. Kemudian ada 3 tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram. Nah, keputusan ini keputusan yang dibuat untuk menangani situasi atau masalah yang cukup sering terjadi, sehingga pembuatan keputusan dapat membuat aturan-aturan pembuatan keputusan untuk diterapkan di masa depan. Nah, yang kedua ada keputusan tidak terprogram. Keputusan yang dibuat dalam menanggapi situasi yang unik, tidak familiar, dan tidak terstruktur, serta menimbulkan konsekuensi-konsekuensi penting bagi organisasi. Banyak keputusan tidak terprogram melibatkan perencanaan strategis, karena ketidakpastiannya begitu besar dan keputusan merupakan hal yang sangat kompleks. Nah, yang ketiga, keputusan setengah terprogram. Keputusan yang sebagian dapat diprogram sehingga berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Kemudian proses-proses dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi tujuan. Menentukan tujuan dan sasaran khusus dan mengukur hasilnya. Organisasi memerlukan tujuan dan sasaran dalam setiap bidang di mana hasil karya mempengaruhi efektivitas organisasi. Jika tujuan dan sasaran diterapkan secara memadai, maka ia akan menentukan hasil yang harus dicapai dan ukuran yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Pendefinisian masalah serta identifikasi informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi serta keputusan yang akan diambil. Nah, yang kedua, membaca kriteria. Mengidentifikasi persoalan. Buat satu set matriks perbandingan perpasangan. Setiap elemen di atas level digunakan untuk membandingkan unsur-unsur di level yang berada di bawahnya. Yang ketiga, membuat prioritas kriteria. Susunan hierarki keputusan dengan menetapkan tujuan keputusan, lalu tujuan dari tujuan perspektif tingkat menengah atau melalui kriteria, lalu tingkat rendah yang berupa seperangkat alternatif. Yang keempat, membuat alternatif. Cara pemecahan hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif-alternatif beserta konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, seorang pimpinan harus dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya. Untuk mengadakan pemikiran, dibutuhkan adanya informasi yang cukup dan metode pemikiran yang baik. Nah, tujuan memilih alternatif ini pun untuk memecahkan persoalan supaya dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Memilih alternatif bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, disadari bahwa dalam kebanyakan pengambilan keputusan, pemecahan yang optimal seringkali tidak mungkin. Hal ini disebabkan karena pengambilan keputusan tidak mungkin. Nah, yang nomor 5, melakukan uji alternatif.
Tahap ini merupakan suatu proses untuk mempresentasikan model sistem yang akan dibangun berdasarkan pada asumsi yang telah ditetapkan. Melakukan pengujian dan memilih keputusan terbaik berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan dan mengarah kepada tujuan yang akan dicapai. Yang keenam, menetapkan alternatif. Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama, karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya. Pengambilan keputusan oleh pimpinan kaitannya dengan pemilihan alternatif pemecahan masalah akan melibatkan semua pihak yang terlibat. Hal ini karena kekuasaan pimpinan tidak dapat dioperasionalkan apabila tidak didukung dan dibantu oleh seluruh personal yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Pimpinan harus mengembangkan konsep kerjasama antar personal agar pelaksanaan alternatif pemecahan masalah lebih cepat dan mudah. Yang ketujuh, ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan keputusan berarti kita harus mampu menerima dampak yang positif ataupun yang negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, kita juga harus mempunyai alternatif yang lain. Pelaksanaan pengambilan keputusan sering menjadi masalah karena keputusan yang mesti ditanggapi oleh banyak orang malah ditanggapi oleh sedikit orang. Hal sebaliknya juga sering terjadi. Akibatnya timbul perdebatan yang tak henti-hentinya. Jadi, tentukanlah dulu cara pengambilan keputusan yang paling cocok dengan situasi dan masalah yang ada. Nomor 8, ada memodifikasi evaluasi alternatif. Setelah keputusan dijalankan, pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Penilaian ulang perlu diadakan. Penentu yang akan dinilai harus diputuskan sejak awal dan tidak setelah pelaksanaan berjalan. Dengan cara ini memang akan mudah terjadi debat yang hangat, namun akurasi akan lebih terjamin. Lalu ada aspek-aspek pengambilan keputusan. Yang pertama, kemampuan mempertimbangkan beberapa alternatif yang tersedia. Tidak hanya memikirkan manfaat terbesar yang akan didapatkan, tetapi juga berbagai macam pertimbangan dari pilihan yang dipilih maupun yang tidak dipilih. Yang kedua, kemampuan menghadapi tantangan untuk mencapai situasi yang diinginkan. Berbagai tantangan yang kemungkinan akan dihadapi dapat dilalui dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini terkait dengan ketidakpastian, sehingga pilihan yang telah dipilih tidak dapat diubah lagi. Yang ketiga, kemampuan untuk menerima resiko yang ada dan melaksanakan keputusan yang telah dipilih. Mampu untuk menerima konsekuensi dari keputusannya dan melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Berbagai tantangan yang kemungkinan akan dihadapi dapat dilalui dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini terkait dengan ketidakpastian, sehingga pilihan yang telah dipilih tidak dapat diubah lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.